يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil berdiri sejak tahun 2013 di bawah naungan Yayasan Generasi Quran wa Dakwah Al-Jamil. Memiliki 3 unit pendidikan yang sudah terakreditasi SMP Tahfidz dengan target 30 juz, SMA Tafakuh, pendalaman ilmu syariat, dan kelas takhusus tahfidz dengan target 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Perkenalkan, saya Ustadz Muhammad Adi Saputra, bertugas sebagai pengurus program tahfidz atau kepala program tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menghafal Al-Quran adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mampu menghafal Al-Quran maka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berkomitmen untuk menjadi tempat atau wadah bagi santri atau bagi orang yang hendak menghafal Al-Quran, ya, memiliki cita-cita yang kuat untuk menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Untuk program takhusus, ya, takhusus tahfidzul Quran, yang kami targetkan, ya, santri dapat menyelesaikan hafalan 30 juz ini dalam waktu 1,5 tahun. Adapun program yang kami lakukan, yang pertama adalah tahsinul Quran atau perbaikan bacaan Al-Quran, ya, yang mana di sini kami menggunakan metode ummi. Jadi semua santri, ya, peserta didik baru yang masuk di sini, kami akan bimbing selama 1 semester, nah, untuk melakukan bimbingan dengan menggunakan metode ummi. Ya, diharapkan, ya, insya Allah dalam waktu 6 bulan ini, ya, 6 bulan pertama ini mereka akan mampu membaca Al-Quran dengan kaedah yang benar, dengan tajwid dan makhorijul huruf yang tepat. Kemudian setelah itu kami akan seleksi santri yang memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Kita akan masukkan ke kelas takhusus tahfidz. Metode yang kita gunakan dalam pembelajaran tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran ini adalah sabak, sabqi, dan manzil. Sabak yaitu santri menyetorkan hafalan baru ke ustadznya. Kemudian sabqi yaitu santri mengulang hafalan di juz yang sedang dia hafal atau hafalan terdekat dari hafalan barunya. Kemudian manzil yaitu mengulang hafalan lama, ya, baik disetorkan dengan ustadz atau disimak dengan kawannya. Kemudian untuk penguatan hafalannya, ya, agar mereka selain menambah hafalan sebanyak mungkin, tetapi juga memiliki, ya, hafalan yang kuat sehingga hafalan yang lama pun tidak terlupakan, maka kita salah satunya dengan menggunakan metode tasmi, yaitu santri membaca hafalan, ya, sebanyak 1 juz disimak oleh orang banyak, itu setiap pekannya. Mereka setiap pekan melakukan tasmi, simaan Al-Quran dengan hafalan tadi, setiap pekan 1 juz. Dan juga tasmi ini kita lakukan atau diadakan untuk santri yang memiliki hafalan 5 juz
10 juz, 15 juz, hingga 30 juz. Dan juga mereka kita arahkan juga untuk tadarus, ya, membaca Al-Quran dengan melihat minimal 2 juz setiap hari. Diharapkan dengan santri sering menghatamkan apa yang dia baca, menghatamkan Al-Quran, maka mudah bagi dia untuk atau terbiasa dengan lafaz-lafaz Al-Quran, ya, sehingga mudah untuk dihafal dan juga memperkuat hafalannya. Kemudian untuk yang kelas reguler atau kelas tadi yang kelas yang tidak selain khusus tahfidz, maka mereka juga tetap ada bimbingan atau ada pelajaran menghafal Al-Quran, namun tidak kami targetkan sebanyak kelas khusus tahfidz. Minimal mereka hafal 5 juz dan surat-surat pilihan. Ya, dengan harapan ya kedepannya mereka akan terlatih, ya, akan terbiasa untuk menghafal Al-Quran dengan cepat, ya, sehingga mereka mampu menyelesaikan hafalan Al-Qurannya sebanyak 30 juz. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan, kurang lebih pemaparannya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya fokus pada pendidikan formal yang terintegrasi antara kurikulum Depak dan kurikulum pesantren, kami juga menyiapkan program-program pendukung ekstra, di antaranya seni bela diri PSHT, OSPA, organisasi santri Pondok Pesantren Al-Jamil, hadroh atau rebana. Imam sholat, memimpin zikir serta doa. Semua itu dengan harapan terwujud santri yang kuat, santri yang kokoh, dan siap mengabdi dan bermanfaat di masyarakat luas. Dengan harapan terwujud santri-santri yang kuat dari segi fisik, ilmu, dan intelektual. Semoga mereka menjadi ulama, da'i, umaro di masa depan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Riki Fransetio SH, bagaimana di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil, Jalan Samarinda Bontang, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana saya diamanahi oleh yayasan untuk memegang atau mengemban sebagai penanggung jawab program tafakuh di pondok tersebut, yang mana kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil ini memiliki program yang terkenal, yaitu tahfizul Quran. Oleh sebab itu, kami mengadakan program tafakuh ini yang paling pertama dan utama agar menunjang daripada orang-orang atau santri-santri yang telah menghafal Al-Quran, memiliki background juga, bisa minimal mengenal dan mendapatkan ilmu fikih yang mana sangat bermanfaat, karena banyak sekali saya melihat alumni-alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran itu sedikit banyaknya
ketika mereka berbaur dan berkhidmat di masyarakat, mereka diminta untuk menjadi imam. Nah, yang menjadi kekurangan biasanya orang yang tahfizul Quran ini pengetahuan tentang tafakuhnya, tentang fikih yang daqaik-daqaiknya yang harus atau wajib bagi imam itu mengerti bisa terkadang terlupakan atau bahkan belum sempat mungkin untuk belajar. Nah, sehingga di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jamil ini kami menekankan ketika mereka semua terjun ke masyarakat, selain dapat menghafal Quran, mengajarkan juga dibekali akan ilmu fikih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda daripada Bukhari Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan di dunia, khususnya di akhirat, maka Allah akan menjadikan dia faqih atau paham terhadap ilmu syariat. Nah, di antara program-programnya fikih yang tahun pertama, karena fikih ini khusus di aliyah atau di ulia, maka tahun pertama itu fokus kepada nahwu shorof dan sedikit pengenalan tentang kitab-kitab yang wajib untuk fardu ain, kayak misalkan toharoh, bersuci, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Untuk tahun kedua itu sudah masuk kepada tafakuhnya atau fikihnya, mungkin seperti Fathul Qorib atau matan takrib, dan tauhidnya Fathul Majid, atau saufnya atau akhlaknya mungkin bisa akhlakul ibanin. Adapun tahun terakhir itu dibekali lagi nahwu sorofnya, nahunya sorofnya dengan kailani, nahunya dengan qatrun nada, mutamimah ad-durmiyah, dan juga kitab tauhidnya Dasuki, studi dan lain sebagainya, dan kitab fikihnya Fathul Qorib jilid 2. Kalau mungkin mampu atau sampai Fathul Mu'in jilid 1, 2, 3, dan 4. Mungkin itu. Adapun tujuannya tadi untuk membekali santri agar bisa menjadi atau mengetahui bekal di masyarakat tentang fikih, khususnya ketika mereka menjadi imam di masyarakat. Mungkin itu yang diharapkan dari program tahfakuh kami. Mudah-mudahan semakin berkembang, mudah-mudahan semakin baik. Kalau ada kekurangan dan kelebihan dari penyampaian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Saya selaku penanggung jawab dari Pondok Pesantren Al-Jamil yang memangku program bahasa Inggris. Ingin sedikit memaparkan kepentingan atau keuntungan memiliki skill berbahasa Inggris di era modern seperti saat ini. Rekan-rekan semuanya, sebagaimana yang kita ketahui, zaman sekarang adalah zaman modern yang eranya merupakan era digital, di mana skill berbahasa Inggris adalah skill yang sangat fleksibel, karena bahasa Inggris bisa masuk kemanapun, bisa masuk ke dunia pesantren, bisa masuk ke dunia formal, pendidikan formal, juga bisa masuk ke dunia kerja. Banyak di kota-kota besar, kantor-kantor yang mencari orang-orang yang berkemampuan bisa dalam berbicara bahasa Inggris. Maka dari itu, kami di Pondok Pesantren Al-Jamil alhamdulillah telah cukup lama mengajarkan bahasa Inggris kepada para santri, dan minat dari para santri pun alhamdulillah sangat tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Dan kami di sini memiliki beberapa metode, yang mana metode yang akan kami ajarkan insya Allah cukup mudah dipahami, khususnya untuk anak-anak kita dari kalangan Gen Z maupun Gen Alpha, karena yang kita tahu mereka sulit memahami hal-hal yang sedikit rumit. Makanya kami
memiliki metode yang mudah sekali. Pertama, kita akan sedikit demi sedikit mengajarkan mereka terkait vocabulary, yaitu kosakata bahasa Inggris. Satu hari kita bisa ajarkan 5 atau 10 kosakata, di mana beberapa kosakata ini akan dihafal oleh anak-anak santri, dan ketika sudah dihafal, maka mereka akan membiasakan berpraktek bicara bahasa Inggris dengan modal kosakata yang sudah dihafal itu, supaya kosakata yang sudah dihafal tidak lepas dari ini. Nanti metodenya, santri akan dihadapkan face to face, satu orang bersama temannya, berbicara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin masih ada campur aduk antara Inggris dan Indo, tapi setidaknya itu tidak masalah. Yang penting membiasakan diri dulu dalam berbicara bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Kemudian kita juga ada metode menghafal lagu-laguan, dan pastinya kita juga akan mengajarkan grammar, tenses penting, supaya ketika kita sudah bisa berbicara bahasa Inggris dan bobot dalam berkomunikasi kita menggunakan bahasa Inggris itu tidak salah di mata orang. Maka dari itu, rekan-rekan semuanya, kami di Pondok Pesantren Al-Jamil alhamdulillah sudah menjalani banyak proses, dan lambat laun kita akan mendapatkan hasil positif dalam mengajarkan bahasa Inggris. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa adalah hal yang fleksibel pada zaman saat ini. Jadi rekan-rekan semuanya, pondok pesantren kita juga adalah pondok pesantren yang backgroundnya merupakan pondok pesantren salafiyah dakwah, di mana cita-cita para santri itu ingin bisa berdakwah ke seluruh dunia. Dan apabila setiap santri ingin mencapai hal ini, tentu saja mereka harus memiliki skill dalam menguasai bahasa asing, terkhususnya bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Apabila santri memiliki kemampuan dalam memahami kitab, memahami Al-Quran, memahami akidah, memahami pelajaran-pelajaran agama yang lain, kemudian ditambah dengan skill bahasa Inggris, lalu ditambah dengan keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, dan mendakwahkan ini agama ke seluruh alam, mentablikkan ajaran syariat kepada setiap sudut dunia, insya Allah keberkahan akan banyak diraih oleh kita semua. Maka dari itu, saya selaku pengurus Pondok Pesantren Al-Jamil yang memangku program bahasa Inggris, ingin sama-sama mengajak kepada rekan semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, maka silahkan untuk mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Jamil, yang insya Allah kita akan didik banyak hal. Kita ada pendidikan agama, pendidikan formal, ada sekolah SMP dan juga SMA, kemudian ada banyak ekstrakurikuler, ada hadroh, ada muhadoroh, ada futsal, ada bela diri, dan lain-lain. Dan tentu saja kita akan intens mengajarkan program bahasa Inggris. Semoga pemaparan dari saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.